Ketika menyebut nama Rosalind Rushbrook, publik negara Inggris pasti akan segera ingat mengenai buku-buku pengetahuan dasar tentang Kristen. Rosalind memang aktif menulis buku-buku bertema Kristen. Bahkan beberapa bukunya direkomendasikan untuk pengajaran di banyak sekolah di negeri Elizabeth tersebut. Rosalind yang dilahirkan pada tahun 1942 di kota London, negara Inggris itu, menikah dengan penyair George Morris Kendrick pada tahun 1964 dan kemudian memiliki dua anak, yaitu Daniel George lahir pada 1968 dan Frances Elizabeth Eva lahir pada 1969. Kemudian pernikahan mereka berakhir setelah suaminya berpindah keyakinan menganut agama Scientologis tahun 1986. Pada usia 8 tahun, Rosalind telah menjadi seorang yang memiliki komitmen yang tinggi dengan ajaran Kristen Protestan sebagai hasil dari panggilan hatinya. Setelah menamatkan program Sarjana Ilmu Teologi tahun 1963 dan Master Bidang Pendidikan tahun 1964 dari Universitas Hull, saya selama hampir 32 tahun mengelola program studi ilmu-ilmu keagamaan di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Inggris. Karena pengetahuan Rosalind yang begitu mendalam tentang ajaran Kristen, hal itulah yang kemudian menyadarkannya. Dirinya mendapati bahwa di dalam ajaran Kristen sudah banyak menyimpang, terutama yang berkaitan dengan konsep Trinitas. Akhirnya Rosalind mempelajari agama Islam. Beberapa waktu lamanya Rosalind mempelajari agama itu, dia meyakini bahwa Tuhan itu bukanlah tiga, melainkan hanya satu. Setelah mantap dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut, akhirnya pada tahun 1986 saat Rosalind berusia 44 tahun, dirinya tanpa ragu memutuskan untuk berpindah keyakinan memeluk agama Islam. Sebelum Nabi Isa datang, nabi-nabi terdahulu membawa ajaran Yahudi. Kami juga beriman dengan nabi-nabi terdahulu yang diutus kepada umat-umat sebelum Islam datang. Yahudi adalah salah satu agama samawi juga. Nabi Isa datang membawa ajaran Kristen itu kami yakini juga. Kemudian Nabi Muhammad diutus Allah membawa ajaran Islam dan tugas Nabi Isa sudah selesai. Jadi tidak seperti dipahami ajaran Kristen dengan konsep Trinitasnya yang menyatakan Yesus itu anak Tuhan. Yesus memang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Maryam, tanpa ayah. Jadi jangan lantas disebut sebagai anak Tuhan. Itu kuasa Allah. Jika Allah katakan, jadi, maka jadilah. Setelah masuk Islam, Rosalind kemudian merubah namanya menjadi Ruqayyah Waris Maksud. Tidak ada yang lebih mudah dari berpindah menjadi seorang Muslim, momen ketika kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu memang ada, dan seorang pria kelahiran Arab bernama Muhammad adalah utusannya. Kemudian kita bersyahadat. Ini langkah pertama kita menjadi Muslim. Bertakwa, kemudian hati menjadi ihsan. Menjadi Muslim, artinya mendapatkan keyakinan universal. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang Arab atau Pakistan, untuk merasa memiliki dan dimiliki oleh Islam. Menurut Ruqayyah, dari segi sosial, Islam harus menjadi bagian dari gaya hidup. Bagi mualaf perempuan, maka artinya ada pertaruhan besar menyangkut pembangunan kepercayaan diri. Tidak hanya karena cara berbusana juga berubah, yang pasti akan disertai perubahan sikap keluarga dan orang-orang terdekat. Setelah menjadi muslimah, Ruqayyah aktif menulis buku-buku keislaman. Ia menjabat sebagai kepala studi keagamaan di William G. High School, Hull, Inggris. Ia telah menulis lebih dari 40 buku tentang berbagai aspek agama, berkonsentrasi pada antara lain indahnya menganut Islam dan pedoman bagi para mualaf. Kerja saya sehari-hari adalah menulis. Kini ada lebih dari 40 buku telah diterbitkan. Saya pun sudah menyelesaikan satu manuskrip yang sangat tebal tentang kehidupan Rasulullah yang berjudul The Life of Prophet Muhammad, diterbitkan pada tahun 2006 silam.